Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk memberikan salah satu penjelasan atau tutorial dalam pembuatan SKP secara online. Nah, kali ini saya menggunakan website satupintu.my.id/permen8. Pertama-tama kita masukkan alamat situsnya, yaitu satupintu.my.id/permen8. Setelah itu, ketika muncul berikutnya akan muncul tampilan seperti ini. Login, masukkan username dan password. Nah, perlu diketahui dalam membuat SKP secara online di situs satupintu.my.id itu, yang pertama-tama kita lakukan yaitu login dengan menggunakan akun kepala sekolah. Username-nya menggunakan NIP dan passwordnya pun menggunakan NIP. Jika ingin membuat SKP pribadi sendiri, maka yang harus dibuka terlebih dahulu yaitu akun kepala sekolah untuk membuat SKP guru yang bersangkutan. Maka yang harus diisi adalah akun kepala sekolah. Setelah login menggunakan akun kepala sekolah, maka tampilannya akan seperti ini. Di main dashboard manajemen kinerja, kita klik di bagian sebelah kiri. Di situ ada menu main dashboard manajemen kinerja, profil SKP, rencana SKP, review, dan integrasi. Kemudian pilih profil SKP. Ketika buka profil SKP, kemudian mengisi golongan ruang, jabatan diisi dengan kepala sekolah, unit kerja, pejabat penilai. Untuk kali ini pejabat penilai pada saat SKP dibuat di tahun 2001 masih menjabat Bapak Aliuddin Fatahuddin. Kemudian diisi pejabat penilai unit kerja, atasan pejabat penilai, instansi, kotak tanda PLT dicentang jika pejabat bersangkutan masih berstatus PLT. Jika dia tidak berstatus PLT, maka tidak perlu dicentang. Setelah semua terisi sampai ke bawah, maka simpan dan akan muncul pemberitahuan atau update data berhasil disimpan. Untuk bagian margin diisi 10. Kemudian klik rencana SKP. Di rencana SKP akan muncul kolom daftar rencana SKP jabatan administrator atau fungsional. Silakan mengisi kolom yang ada pada daftar tersebut, mulai dari unit kerja, PNS, tanggal dan akhir. Pada kolom awal diisi tanggal 01/07 tahun 2021. Karena pada saat pembuatan SKP yang terbaru ini dimulai di pertengahan tahun, maka dimulai pada 01 bulan 7 tahun 2021 dan pada akhir diisi tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Untuk pembuatan SKP yang terbaru, jika baru membuat SKP, maka di bagian kolom bawah ini akan kosong, maka harus dilengkapi dulu daftar rencana SKP. Setelah lengkap, maka silahkan klik daftar rencana jabatan administrator fungsional. Maka tampilannya akan seperti ini. Pada daftar rencana jabatan administrator, kita harus mengisi kembali kolom yang ada pada daftar rencana jabatan administrator, mulai dari unit, tahun, awal dan akhir, kemudian save. Pilih tahun, pilih tanggal awal tahun, pilih tanggal akhir, kemudian save. Karena sebelumnya saya sudah memasukkan daftar rencana jabatan, maka tertulis duplicate entry.
Akan tetapi bagi yang belum, maka akan tertulis keterangan berhasil ditambahkan. Pada bagian bawah akan tampil seperti ini. Setelah itu, klik titik 3 yang pada bagian action. Kemudian pilih rencana SKP. Buka tab baru. Setelah muncul tampilannya akan seperti ini. Karena saya sudah mengerjakan SKP saya sendiri pada bagian terdahulu, maka akan muncul seperti ini. Akan tetapi bagi yang memulai, maka di bagian bawah akan kosong. Setelah itu, klik rencana SKP pada bagian kanan atas, maka pada tampilan layar akan seperti ini. Di rencana kinerja atasan secara otomatis sudah terisi beberapa rencana kinerja atasan. Rencana atasan ini pernah dikerjakan oleh Bapak Muhsin Umasugi untuk rencana kinerja atasan untuk Dinas Pendidikan. Silakan memilih rencana kinerja atasan, kemudian di bagian rencana yaitu mencocokkan atau melihat rencana apa yang sepadan dengan rencana kinerja pada atasan. Di bagian rencana kita mengisi rencana kinerja maksudnya rencana yang selaras dengan rencana kinerja atasan. Kemudian isilah indikator pada kolom indikator sesuai dengan rencana yang akan kita kerjakan. Pilih aspek. Pilih target. Target yang dimaksud di sini adalah target terlaksananya kegiatan. Target minimal 1, maksimal 3. Setelah diinput, maka akan tampil seperti ini. Setelah semua terisi, maka kita logout dari akun kepala sekolah, beralih menggunakan akun pribadi. Kemudian kita login menggunakan akun pribadi, masukkan username beserta password menggunakan NIP pribadi. Bagi yang baru memulai untuk membuat daftar rencana jabatan administrator, maka di bagian bawah itu akan kosong. Karena di sini saya sudah membuatnya di awal, maka di sini sudah terisi bagian daftar rencana SKP. Klik daftar rencana jabatan administrator bagi yang baru memulai, isi unit, tahun, tanggal awal, tanggal akhir, kemudian save. Ketika muncul, maka tekan
Ketika sudah selesai, maka akan muncul titik 3 di bagian action, kemudian tindis. Kemudian tekan titik 3 tersebut, pilih rencana SKP dengan membuka tab baru. Ketika muncul tampilan seperti ini, maka setelah muncul dengan tampilan seperti ini, pilih profil SKP, kemudian isi semua mulai dari nama guru, unit kerja, sampai di bagian bawah, kemudian simpan. Isi tanggal awal, isi tanggal lahir, kemudian unit kerja, rencana kinerja atasan sudah terisi otomatis. Kemudian di bagian rencana, kita mengisi rencana kinerja secara pribadi dan mengisi indikator. Setelah semua terisi sampai selesai, kemudian save, maka secara otomatis di bagian bawah akan muncul rencana kinerja, rencana, dan indikator. Di bagian action, klik edit, klik rencana SKP. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka isi bagian rencana. Contoh, saya di sini menuliskan, kemudian tekan titik 3. Di situ ada pilihan edit dan delete. Jika ingin mengubah sesuatu di rencana kinerja dan investasi, pilih edit. Kemudian pindah ke penilaian SKP. Buka tab baru, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, di halaman seperti ini, untuk yang belum membuat SKP secara mandiri, maka di bagian bawah ini akan kosong. Kemudian geser di bagian action, ada titik 3, kemudian klik nilai. Akan tampilannya seperti ini. Penilaian SKP, rencana dan indikatornya akan terisi otomatis. Target akan terisi otomatis, kemudian realisasinya kita pilih antara rentang 1 sampai dengan 3. Karena pada saat kita menuliskan target hanya minimal 1 dan maksimal 3. Dan saya memilih realisasinya itu 2. Kemudian laporan dan simpan. Maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kembali ke di tab awal dan terakhir yaitu penilaian kinerja dengan membuka tab baru. Di penilaian kinerja jabatan administrator, kita klik kita merubah show-nya menjadi 10, kemudian di titik 3 kita pilih edit. Untuk orientasi saya pilih 95, komitmen 93, kerjasama 92, inisiatif kerja 95, kemudian save. Untuk ide baru dan kepemimpinan tidak perlu diisi. Kemudian kembali ke review, klik review SKP. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di bagian unit diisi unit kerja. Untuk pribadi sendiri saya ketik SMP Negeri 1 Sanana Utara. Isi tanggal awal dan tanggal akhir, kemudian pilih tahun di tahun 2021. Dan jangan lupa untuk merubah show menjadi 10. Ketika kita mengubah show menjadi 10, maka muncul keterangan di bagian bawah dan kita memilih action, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di bagian rencana itu tidak perlu diubah, dan di bagian review akan ada 3 tampilan, akan ada 3 kotak, dan yang kotak pertama lah yang dicentang, jenis penyelarasan direct cascading. Untuk catatannya tidak perlu diisi dan simpan. Untuk melihat hasilnya, maka kita bisa mengecek di cetak dokumen dan di integrasi penilaian. Di situ akan muncul dengan sendirinya.
Di pengisian angka kredit, di pengisian angka kredit, Bapak Muhsin Umasugi telah memberikan angka 10,5 itu dalam kategori baik. Sedangkan untuk nilai Januari sampai Juni, itu kita mengambil nilai dari SKP yang pernah dibuat terdahulu dan dikonversi ke SKP yang terbaru. Sedangkan untuk bagian Juli-Desember, nilai akan muncul dengan otomatis setelah kita melakukan pengisian SKP yang terbaru. Untuk pengecetakannya sendiri, kita bisa melihat di bagian dashboard. Di bagian dashboard itu ada beberapa dokumen yang dicetak jika ingin mencetak SKP 1 tahun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk memberikan salah satu penjelasan atau tutorial dalam pembuatan SKP secara online. Nah, kali ini saya menggunakan website satupintu.my.id/permen8.